Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema 3 nikmat utama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Yang kalau kita mencoba menghitungnya, kita tidak akan mampu menghitungnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu memohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah. Surah Ibrahim ayat 34. Akan tetapi para ulama membagi nikmat-nikmat tersebut dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu nikmat al-hayah ataupun nikmat kehidupan. Yang kedua nikmat al-hurriyah wal istiqlal, yaitu nikmat kebebasan ataupun kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah nikmat iman wal Islam, yaitu nikmat iman dan Islam. Adapun nikmat yang pertama nikmatul hayah ataupun nikmat hidup dan kehidupan. Nikmat ini diberikan kepada manusia dan makhluk lain seperti binatang, tumbuh-tumbuhan maupun yang lainnya. Semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan hidup ini merupakan anugerah yang luar biasa yang harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini merupakan cita-cita bagi orang-orang yang sudah mati ataupun makhluk-makhluk yang sudah mati. Berapa banyak di antara yang sudah meninggal menyesal, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikembalikan kembali ke bumi, supaya dapat melakukan amal-amal yang soleh. Oleh karena itu, bagi manusia yang masih diberikan kesempatan hidup, harus meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, walahul hamdu fis samawati wal ard wa asiyya wa hina tushirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Surah Ar-Rum ayat 18 sampai 19. Yang artinya, dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi. Dan di waktu kamu berada pada waktu petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi yang sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, mari kita mensyukuri kenikmatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal yang soleh. Karena kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Kalau seandainya sakaratul maut sudah datang, ketika ajal sudah dicabut, maka terhentilah semua amal kebaikan yang akan menjadi bekal untuk kehidupan setelahnya. Dan menjaga kehidupan dalam syariat Islam itu merupakan salah satu yang dijaga dalam maqasid syariah yang 5 ataupun tujuan-tujuan syariah.
Yang pertama menjaga agama, dan yang kedua adalah hifzun nafs ataupun menjaga jiwa ataupun nyawa manusia. Di dalam syariat Islam, menjaga kehidupan adalah satu yang ditekankan. Bahkan dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam, salah satunya adalah menjaga kehidupan. Nikmatul hayah ini sering juga disebut sebagai nikmat yang umum untuk semua makhluknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat yang kedua adalah nikmatul hurriyah wal istiqlal, ataupun nikmat kebebasan dan kemerdekaan. Kita baru melewati bulan Agustus yang di dalam negara kita merupakan hari kemerdekaan yang kita memperingati semuanya pada 17 Agustus yang lalu. Itu merupakan anugerah ataupun nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim bangsa Indonesia seluruhnya. Bahkan ketika memperjuangkan kemerdekaan, meraih kemerdekaan adalah tetesan darah dari para pejuang yang kebanyakannya adalah kaum muslimin, para ulama, para kiai, para tuan guru semuanya di seluruh nusa dan bangsa ini. Semuanya itu terangkum dalam pembukaan undang-undang kita yang disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka kita semua diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemerdekaan tersebut harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebebasan ataupun kemerdekaan yang sudah kita raih, kalau kita tidak gunakan untuk kebaikan, kita tidak isi dengan kemajuan dan kebermanfaatan untuk masyarakat dan umat semuanya, maka artinya kita tidak menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dan yang sebaik-baiknya. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Umat manusia diberikan kebebasan untuk memilih yang benar, yang hak dan yang batil. Dan dengan pertanggungjawaban yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan yang dilakukan di muka bumi ini, baik yang kecil ataupun yang besar, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, di tempat sendirian ataupun di tempat keramaian, semuanya akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Islam kebebasan bukan kebebasan tanpa batas. Namun sebagai muslim kita harus selalu menjaga nilai-nilai ataupun aturan-aturan yang telah digariskan dalam syariat Islam. Karena identitas seorang muslim tidak boleh sampai tertinggalkan. Kita tidak boleh menjadi seorang muslim yang meninggalkan ajarannya, tetapi kita harus menjadi seorang muslim yang hakiki. Meskipun seorang muslim diberikan kebebasan, bukan kebebasan tanpa batas bagi sebagian kaum ataupun bangsa yang memahaminya yang sedemikian itu. Oleh karena itu kebebasan dalam Islam harus dipandu oleh syariat Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat yang ketiga adalah nikmat iman dan Islam, yang sering disebutkan sebagai nikmat al-hidayah. Nikmat yang paling tinggi, karena hanya dilimpahkan kepada orang-orang yang dipilih menjadi hambanya yang beriman, ataupun nikmat khusus bil khusus. Nikmat inilah yang jika diimplementasikan dalam kehidupan keseharian, akan menyebabkan dan mendapatkan hayatan thayyibah, ataupun kehidupan yang baik, yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan, "Man amila shalihan min zakarin aw unsa, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanahrijannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jika nikmat iman ini diwujudkan oleh masyarakat dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan turunnya rahmat dan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 96. "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu.
maka kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita ingin mengundang keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meningkatkan ketakwaan kita. Seluruhnya masyarakat kita mewujudkan kehidupan yang sejahtera ataupun bi'ah salihah, kehidupan yang baik yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Karena pada dasarnya tiga nikmat utama ini merupakan peringkat keutamaan di antara ketiganya. Nikmat kehidupan adalah nikmat yang biasa yang sifatnya umum. Nikmat kebebasan begitu juga. Namun di antara dua nikmat tersebut yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam. Karena kehidupan, kebebasan ataupun kemerdekaan jika tidak diisi atau dilandasi, didasari oleh nikmat iman dan Islam, maka kebebasan ataupun kehidupan itu menjadi tidak ada maknanya. Oleh karena itu, nikmat iman dan Islam dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya karena itu merupakan ruh yang menjiwai dari nikmat-nikmat yang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan sebab nikmat iman dan Islam, dalam melakukan kegiatan ekonomi, kita memilih dan mengutamakan kegiatan ekonomi syariah yang bersih dan halal, yang terbebas dari riba dan hal-hal yang haram yang ditetapkan dalam syariat Islam. Karena kegiatan ekonomi inilah yang akan menghasilkan keuntungan material dan spiritual, dunia dan akhirat, serta yang penuh dengan keberkahan. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam kita menjalankan kehidupan untuk mengkonsumsi makanan yang halal ataupun minuman yang halal, perbuatan-perbuatan yang baik itu tidak mungkin akan terlaksanakan ataupun akan berat dilaksanakan kalau tanpa didasari oleh keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam bentuk mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat yang saya sebutkan tadi, nikmat hidup, nikmat kebebasan ataupun kemerdekaan, juga nikmat iman dan Islam, harus kita wujudkan ataupun implementasikan dengan menjalankan kebaikan-kebaikan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya individu ataupun amal soleh yang sifatnya sosial. Karena kehidupan kita di dunia ini tidak mungkin kita hidup sendirian. Kita akan berinteraksi, hidup bersama dengan umat yang lain, dengan manusia yang lain. Oleh karena itu, kesolehan pribadi dan kesolehan sosial harus kita wujudkan dalam bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua para jamaah pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dan ditingkatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir wa anta arhamur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.